Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang memasuki ayat yang ke-99 dari surat Al-Baqarah. Silakan seperti biasa dibaca terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidak ada yang mengingkarinya, mengkufurinya kecuali orang-orang fasik. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang jelas, tidak ada kesamaran. Dan ayat-ayat yang jelas itu tidaklah diingkari, tidaklah dikufuri kecuali orang-orang yang fasik. Maka sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu taala. Yaqulu li nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu, itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Yang dimaksud dengan ayat-ayat yang jelas, tahsulu bihal hidayatu liman istahda, yang akan diraih dengannya hidayah bagi orang yang mencari hidayah. Jadi di antara makna bayyinat, ayat yang jelas itu adalah ayat yang apabila seseorang berusaha untuk mendapatkan hidayah, petunjuk darinya, ia akan mendapatkannya. Orang yang memang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, lalu ia membaca Al-Quran, lalu ia mentadabburi Al-Quran, niscaya ia akan mendapatkannya. Tidak akan mungkin orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran lalu dia membaca dan mentadabburi Al-Quran dengan benar, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu ayat yang jelas. Siapa yang mau mencari kebaikan di dalamnya, siapa yang mau mencari petunjuk darinya, ia pasti akan mendapatkannya. Demikian pula wa iqamatul hujjati ala man anada,
dan tegaknya hujjah atas orang yang menentangnya. Artinya di antara bentuk bayinatnya Al-Quran, di antara bentuk jelasnya Al-Quran, bahwasanya di dalamnya terdapat penegakan hujjah bagi orang-orang yang menentang. Jadi siapa yang mau mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran, ia akan mendapatkannya. Dan siapa yang ingin mendapatkan hujjah bagi orang-orang yang menentang Al-Quran, maka ia akan mendapatinya. Jadi Al-Quran itu jelas, berisi petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkannya, dan berisi bantahan dan hujjah bagi orang-orang yang menentangnya. Wahya fil wuduh wad dalalati 'alal haqq. Maka ayat-ayat Al-Quran itu sungguh berada di dalam kejelasan dan ad-dalalah 'alal haqq, menunjukkan kebenaran. Qad balagat mablaghan 'aziman. Sungguh telah sampai pada kedudukan yang sangat agung. Wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa man fasaqa an amrillah. Ya, dan telah sampai pula pada suatu keadaan yang tidaklah menghalangi dari menerimanya kecuali orang yang fasik dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran itu kejelasannya sangat luar biasa. Siapapun yang mau mencari kebenaran akan mendapatkannya. Siapapun yang ingin mencari petunjuk akan mendapatkannya. Demikian pula siapapun orang yang terhalang atau orang yang mencegah dirinya untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka sungguh ia telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang fasik dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja an ta'atillah, dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Wastakbara ghayatat takabburi, dan dia telah melakukan kesombongan, ya, dengan sebesar-besarnya kesombongan, puncaknya kesombongan yang sangat besar. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah makna dari Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang jelas. Ya, bagi siapa yang ingin mencari petunjuk, maka ia akan mudah mendapatkannya. Dan bagi siapa yang ingin mendapatkan hujjah atau bantahan kepada orang-orang yang menentangnya, maka di dalam Al-Quran pun ada, mencukupi. Sehingga orang yang tidak mau menerima Al-Quran, maka dipastikan dia adalah orang yang fasik dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya ayat yang ke-100, silakan. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-100, aw kullama ahadu ahdan. Maka patutkah tatkala setiap mereka membuat perjanjian dengan suatu perjanjian, nabadhahu fariqum minhum, sebagian kelompok dari mereka melemparkannya. Maksudnya tidak memenuhi perjanjian tersebut.
Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini masih ada kaitannya dengan orang-orang Bani Israel. Ya, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya masih terkait dengan Bani Israel. Di sini al-mu'allif mengatakan wa hadza fihi at-ta'jib. Dan di dalam ini ada bentuk keheranan min kasrati mu'ahadatihim, karena banyaknya perjanjian-perjanjian mereka. Mereka banyak mengikat perjanjian-perjanjian. Wa adami sabrihim, dan tidak sabarnya mereka alal wafa'i biha, untuk menunaikan perjanjian tersebut. Jadi di sini terdapat kesan heran. Ya, begitu mengherankannya mereka ini. Sampai-sampai setiap ada perjanjian pasti ada yang tidak menunaikannya. Ya. Fakullama, maka firman Allah kullama tufidut tikrar, ini memberi faedah pengulangan. Artinya apa? Bukan hanya sekali, setiap kali, berulang kali. Ya. Berulang kali mereka membuat perjanjian, dan di setiap perjanjian yang mereka ikat itu selalu ada yang tidak menunaikan janjinya. Fakullama wujidal ahdu, maka setiap kali didapati perjanjian, tarattaba alaihi naqdu, maka pasti ada penentangan atasnya, maka pasti ada yang tidak menunaikannya. Ya, jadi setiap kali ada perjanjian, setiap kali itu pula ada pengingkaran. Mas sababu fi dzalik, apa sebab hal itu? As-sababu, sebabnya anna aktsarahum la yu'minun, bahwa kebanyakan mereka tidak beriman. Yang ini disebutkan di akhir ayat, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, inilah sebab kenapa mereka itu orang-orang yang suka ingkar janji. Kenapa mereka itu orang-orang yang tidak memenuhi janji? Jawabannya ada pada akhir ayat, bal aktsaruhum la yu'minun. Taib. Fa'adamu imanihim, maka kata al-muallif rahimahullah, maka tidak adanya keimanan mereka, huwallazi aujaba lahum naqdal uhudi, inilah yang menyebabkan mereka membatalkan perjanjian, mengingkari perjanjian. Walau sadaqa imanuhum, kalau sekiranya jujur keimanan mereka, lakanu mithla man qala Allahu fihim, tentu mereka akan seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallaha alaihi. Ya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah jawaban asasi, jawaban mendasar kenapa mereka itu orang-orang yang suka ingkar janji. Kenapa orang-orang Bani Israel itu suka tidak menepati janji? Jawabannya karena mereka bukan orang yang beriman. Karena mereka bukan orang yang beriman. Kalau mereka orang yang beriman, niscaya mereka akan melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang Allah sebutkan di dalam ini ayat ini, surat Al-Ahzab ayat ke-23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Di antara orang-orang yang beriman, Allah tegaskan orang-orang yang beriman. Rijal,
mereka para lelaki sodaku yang jujur ma'ahadullah atas apa yang telah mereka berbuat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, tidak mengingkari, tidak membatalkan, ya, menepati janji. Ya, ini orang-orang yang beriman. Ini sifat orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat munafik, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, apabila berjanji berdusta. Dan orang munafik, kalau kemunafikannya sudah tulen, kalau kemunafikannya sudah parah, maka tentu dia bukan orang yang beriman. Karena pernah kita terangkan, nifak itu ada dua, kemunafikan itu ada dua. Kemunafikan amali, kemunafikan amalan, dan kemunafikan i'tiqadi, keyakinan. Kemunafikan amalan itu ya tadi, berdusta, kalau janji dusta, kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanai khianat. Ya, ini kemunafikan berupa amalan. Namun tidak menutup kemungkinan kemunafikan berupa amalan ini bisa naik menjadi kemunafikan berupa keyakinan. Nah, orang-orang Bani Israel, mereka memiliki sifat kemunafikan dari segi amalan dan juga keyakinan. Ya, dari segi amalan, ya mereka berdusta atau mereka mengingkari janji yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuat janji dengan mereka, kalau mereka mau beriman kepada nabi yang diutus, Allah akan ampuni dosa mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ya, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Itu ayat yang pernah kita bahas. Tunaikan janji kalian kepadaku, niscaya aku akan tunaikan janjiku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata setiap ada perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka dengan Allah, selalu ada yang tidak menepatinya. Dan mengapa sebabnya? Apa alasannya? Jawabannya karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Adapun orang yang beriman, sifat mereka menunaikan janji. Tayyib. Sekarang kita lanjut pada ayat yang ke-101 sampai 103. Silakan.
Barakallahu fiik. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah masih menyangkut tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab yang mereka miliki dibenarkan dengan rasul yang Allah utus pada mereka setelahnya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka mereka atau sekelompok dari mereka melempar, ya, sekelompok dari mereka dari kalangan ahli kitab, mereka melempar kitab Allah di belakang mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Jadi yang dilempar itu kitab yang ada pada mereka, bukan kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, dalam hal ini yang nyata, yang jelas adalah mereka punya kitab Taurat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Maka setelah mereka mendapati di dalam Taurat ternyata persis seperti keterangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, mereka lempar kitab mereka. Mereka buang kitab mereka seakan-akan mereka enggak tahu. Ya. Jadi ketika mereka menyaksikan ada kecocokan dari Rasul yang diutus Allah beserta kitab yang dibawa dengan kitab suci yang mereka miliki, mereka langsung lempar. Ya, bahasa kita mungkin lu kok sama gitu ya, lu kok benar, masa bodoh. Dilemparlah kitab mereka di belakang mereka. Ini bukan melempar beneran, tapi mereka abaikan. Ya, bukan dilempar ke belakang secara zahirnya, wallahu a'lam bishawab, tapi dicampakkan. Mereka tutup, mereka tidak pura-pura tidak mengetahuinya. Padahal mereka mengetahuinya. Nah, kemudian wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Setelah mereka tidak merujuk kepada kitab mereka yang ternyata cocok dengan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beralih untuk mengikuti sihir. Ya, apa yang dibacakan syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu apa? Sihir. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir menurut klaim mereka karena mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka lah yang mengajarkan manusia sihir. Ya. Jadi sihir itu memang ada di masa kerajaan Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Setanlah yang mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan sihir pula diturunkan kepada dua malaikat di Babil yang ada di negeri Babil, Harut wa Marut, yaitu pada malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun sihir, hatta yaqula, hingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian. Fala takfur, maka jangan engkau kafir. Fayata'allamuna minhuma, namun manusia mereka tetap belajar dari keduanya sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang bisa memisahkan
Dengan sihir itu antara seseorang dengan pasangannya, suami dengan istri, istri dengan suami. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal mereka tidaklah bisa memadaratkan dengan sihir itu seorang pun juga kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sihir yang justru bisa memadaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang menukar keimanan dengan sihir itu, di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian kebaikan. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan itulah seburuk-buruk apa yang mereka tukar bagi diri mereka. Menukar keimanan dengan sihir, itulah seburuk-buruk jual beli, seburuk-buruk pertukaran. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Walau annahum amanu wattaqau, dan sekiranya mereka mau beriman dan bertakwa, lamathubatum min indillahi khair, niscaya pahala dari sisi Allah, dan itu lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Taib. Ini terjemah secara global para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ke-101 sampai 103 dari surat Al-Baqarah. Sekarang mari kita simak penjelasan dari al-mu'allif, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata al-mu'allif rahimahullah, ay walamma ja'ahum hadzal rasulul karim, tatkala datang kepada mereka, datang kepada Bani Israel, lebih tepatnya keturunan Bani Israel, karena konteks ayat ini menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada anak keturunan Bani Israel dari kalangan orang-orang Yahudi. Ketika datang kepada mereka Rasul yang mulia ini bil kitabil azim, dengan Alkitab yang agung, bil haqqi, yang membawa kebenaran, al muwafiqi lima ma'ahum, yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Ya, jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa kitab yang agung, Al-Quran, membawa kebenaran di dalamnya sesuai dengan apa yang ada pada kitab mereka. Dan ini sudah pernah kita baca ayat yang serupa. Apa yang Allah turunkan itu tidak membatalkan, tidak bertentangan dengan kandungan yang ada di dalam kitab mereka. Justru saling apa? Melengkapi, saling menguatkan, saling mendukung, sesuai, sama. Wa kanu yaz'umun, dan mereka mengklaim annahum mutamassikuna bi kitabihim, bahwasanya mereka itu berpegang teguh dengan kitab mereka awalnya. Ya, jadi awalnya mereka itu mengklaim mereka adalah ahli kitab, benar-benar berpegang teguh dengan kitab mereka. Falamma kafaru bihadzal rasuli, maka tatkala mereka mengkufuri, mengingkari rasul ini, wa bima jaa bihi, dan apa yang dibawa olehnya, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, sekelompok dari ahli kitab melempar kitab Allah, alladzi unzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab apa? Taurat. Jadi yang dilempar, yang ditolak bukan Quran lagi, tapi sudah Taurat. Ya. Jadi pada awalnya mereka mengklaim benar-benar berpegang teguh pada Taurat. Namun setelah datang Rasulullah SAW dengan Al-Quran yang ternyata sesuai dengan Taurat,
maka sekelompok dari Bani Israel itu melempar Taurat. Maksudnya mencampakkan Taurat dan tidak berpegang kembali dengan Taurat. Ay tarahuhu raghbatan anhu. Mereka buang itu karena membencinya. Ya, mereka membenci karena apa? Ternyata sama. Apa yang ada di dalam Taurat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ternyata sama. Maka mereka pun membuang Taurat. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Wa hadha ablaghu fil i'rad, dan ini adalah suatu statement, suatu ungkapan yang menunjukkan betapa besarnya berpalingnya mereka. Ya. Sampai-sampai diungkapkan dengan apa? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim. Dibuang di belakang punggung mereka. Ini bahasa yang sangat tegas menunjukkan mereka itu benar-benar berpaling. Bukannya diletakkan, ditutup saja, tapi dibuang di belakang punggung mereka. Nah ini, ka'annahum fi fi'lihim hadza minal jahilin. Seakan-akan mereka dengan perbuatan ini seperti orang-orang yang bodoh, enggak tahu apa-apa. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui sidqahu, kejujuran ya atau kebenaran yang terdapat di dalam kitab mereka maupun kitab yang diturunkan kepada Rasul SAW. Wa haqqiyata ma ja'a bihi, atau wa haqiqata ma ja'a bihi, dan hakikat apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka merasa setelah mereka membuang kitab Taurat itu, mereka pura-pura tidak tahu apa-apa. Ya, tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena sebelumnya mereka mengklaim telah berpegang teguh dengan kitab Taurat. Setelah ditampakkan oleh Rasulullah SAW apa isi Al-Quran ternyata sama dengan Taurat, baru mereka membuangnya dan mereka pura-pura bodoh. Jadi mereka beranggapan saya nggak tahu apa-apa ini. Jadi ketika mereka dituntut beriman, kita nggak tahu apa yang ada dalam kitab kita. Jadi kita tidak bisa beriman kepada Muhammad karena kita nggak tahu. Padahal ketidaktahuan mereka itu karena mereka sudah mencampakkan kitab mereka sendiri. Ya. Jadi ini ibaratnya perbuatan kekanak-kanakan. Kan begitu. Mengklaim mengikuti kitab yang diturunkan kepada mereka, tapi setelah terbukti sama dengan apa yang dibawa oleh orang yang dibencinya, dia tutup buku, dibuang bukunya. Saya nggak tahu apa-apa kok. Ya, saya tidak tahu apa isi kitab saya karena sudah saya buang. Dan ini perbuatan kekanak-kanakan. Dan ini terjadi pada orang-orang Yahudi, anak keturunan Bani Israel. Taib. Tabayyana bihadza, maka jelaslah dengan hal ini, anna hadzal fariqa min ahli kitab, bahwasanya sekelompok dari ahli kitab ini lam yabqa fi aidihim syai'un, tidak tersisa di tangan mereka sesuatu pun, haitsu lam yu'minu bihadzal rasul, yang menjadikan mereka tidak beriman terhadap rasul ini. Jadi mereka seakan-akan sudah lepas tangan. Karena kita nggak ada kitab, karena kitabnya sudah dicampakkan, maka mereka seakan-akan punya hujjah untuk tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi SAW datang kepada mereka membawa bukti yang benar, mereka beralasan kami tidak tahu apa-apa di dalam kitab. Nah ini, kami nggak punya sesuatu pun di sini.
Bagaimana kita bisa membuktikan kebenaranmu? Padahal kami tidak punya kitab. Ya karena kitabnya sudah dibuang. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang ada di tangan mereka sehingga mereka mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasara kufruhum bihi kufram bi kitabihim min haitsu la yash'urun. Maka jadilah kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kekufuran mereka terhadap kitab mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dan ayat yang semakna dengan ini sudah pernah kita bahas. Ya, sudah pernah kita sampaikan bahwa mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ini pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Taurat. Karena Taurat dan Al-Quran saling membenarkan, saling sesuai, tidak bertentangan. Maka mengingkari Al-Quran sama dengan mengingkari Taurat. Kufur kepada Al-Quran sama dengan kufur kepada Taurat. Padahal mereka mengklaim mereka ahli Taurat. Mereka mengklaim mereka benar-benar mengikuti Taurat. Ya. Dan yang bisa membuktikan kebenaran Taurat itu adalah Al-Quran. Tapi mereka tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah ini pernah kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya dan sekarang diulang lagi. Jadi mereka pada hakikatnya itu bukan hanya kufur kepada Al-Quran, tapi juga sebenarnya kufur kepada Taurat. Nah kemudian ini beralih pada penjelasan ayat setelahnya. Jadi ayat tentang orang-orang Bani Israel yang membuang kitab mereka sudah sampai di sini. Nah setelah itu mereka beralih mempelajari sihir. Ya, jadi setelah mereka tidak mau beriman, mereka beralih pada ilmu sihir. Berkata al-mu'allif rahimahullah, walamma kana minal awaidil qadariyah, dan tatkala termasuk di antara hal-hal yang kembali pada takdir Allah, wal hikmah al-ilahiyah, dan hikmah yang sesuai dengan hikmah Allah, anna man taraka ma yanfa'uhu, bahwasanya orang yang meninggalkan hal yang bermanfaat baginya, wa amkanahu al-intifa'u bihi, dan memungkinkan baginya untuk mengambil manfaat darinya, falam yantafi, tapi dia tidak memanfaatkannya, ubtuliya bil ishtighali bima yadurruhu, maka ia akan diuji, dia akan mendapatkan bala dengan menyibukkan sesuatu yang bisa memadaratkannya. Tayyib, ini kaidah yang sangat luar biasa yang patut untuk kita benar-benar cermati. Ya, jadi orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya dalam kondisi mungkin dia bisa memanfaatkannya, tapi dia sengaja meninggalkan, maka dia akan mendapatkan kebalikannya. Apa itu? Mendapatkan ujian sehingga tersibukkan dengan sesuatu yang memadaratkannya. Lawan dari manfaat kan madarat. Ketika dia harusnya bisa mendapat manfaat, tapi dia sengaja meninggalkan, maka mau tidak mau dia akan mendapatkan madarat. Dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang memadaratkannya. Nah, kemudian beliau mencontohkan dengan sangat bagus sekali, contoh real, ya. Berkata al-mu'allif rahimahullah, "Faman taraka ibadatar rahman", maka barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah Ar-Rahman, ubtuliya bi ibadatil awthan, maka ia akan mendapatkan bala, ujian beribadah kepada berhala. Orang kalau enggak nyembah Allah, ya nyembah berhala, siapa lagi?
Lo bisa kan tidak nyembah siapa-siapa? Tidak nyembah siapa-siapa ya sama seperti apa? Menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Ya. Tidak menyembah Allah maka pasti tidak menyembah Allah maka pasti menyembah kepada selain Allah. Itu hal yang pasti. Orang yang tidak beribadah kepada Allah pasti dia ya tidak beribadah, dia beribadah kepada selain Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah pasti dia beribadah kepada selain Allah. Wa man taraka mahabbatallahi wa khaufahu wa raja'ahu, dan barang siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, ubtuliya bimahabbati ghairillahi wa khaufihi wa raja'ihi, maka ia akan diuji dengan mencintai selain Allah, takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Ini kebalikan yang sederhana. Orang yang tidak cinta Allah maka dia pasti cinta kepada selain Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah maka dia pasti takut kepada selain Allah. Orang yang tidak berharap kepada Allah maka pasti dia berharap kepada selain Allah. Ya, simple, sederhana, kebalikannya. Nah, wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah, dan barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah, anfaqahu fi ta'ati syaitan, maka pasti ia infakkan hartanya di dalam mentaati syaitan. Sesuatu itu pasti berkebalikan. Kalau uangnya tidak dipakai untuk taat, maka otomatis akan kepakai untuk maksiat. Ya. Lo mungkin saja dipakai untuk hal yang tidak maksiat. Kalau tidak maksiat berarti taat, kan gitu. Ya. Enggak taat, enggak maksiat. Apa contohnya enggak taat, enggak maksiat? Menginfakkan harta lo ini. Ya. Pasti ada salah satu yang mendominasi. Pasti ada salah satu yang mendominasi. Apapun hal yang mubah, apapun hal yang mubah yang tidak ada unsur halal, tidak ada unsur ibadah dan dosa sama sekali, maka pasti ada yang mendominasinya. Bisa jadi dia akan condong kepada ketaatan, bisa jadi condong kepada kemaksiatan. Ya, maka siapa yang tidak menginfakkan di jalan Allah, maka pasti dia infakkan di jalan syaitan. Wa man taraka dzulla li rabbih ubtuliya bidzilli lil abidi, dan siapa yang meninggalkan merendahkan diri kepada Tuhannya, maka ia akan mendapatkan bala dengan merendahkan diri kepada hamba, maksudnya kepada selain Allah. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil, maka siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan mendapatkan bala dengan kebatilan. Ya. Kalau dia tidak mengambil jalan kebenaran, maka pasti yang dia ambil jalan kebatilan. Nah, kembali kepada mereka, orang-orang Yahudi. Kadzalika haula'il yahud, demikianlah mereka orang-orang Yahudi. Lamma nabadhu kitaballahi, ketika mereka mencampakkan kitab Allah, ittaba'u ma tatlu syayatin, maka mereka pun beralih mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Mereka meninggalkan apa yang dibacakan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Mereka tinggalkan itu, maka kebalikannya mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan. Mereka meninggalkan kalamullah, maka mereka beralih kepada kalamu asyaitan. Kan begitu. Kalau nggak ngikuti Allah, ya ngikuti syaitan.
Kalau tidak mengikuti apa yang Allah firmankan, ia mengikuti apa yang syaitan ucapkan. Wa takhtaliqu minas sihr, dan apa yang diciptakan oleh syaitan berupa sihir. Ya. Karena tidak mengikuti firman Allah, akhirnya mengikuti ucapannya syaitan. Dan ucapan syaitan itu diantaranya apa? Sihir. Ala mulki Sulaiman, yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Haitsu akhrajatis syayatinu linnasi sihra, di mana syaitan-syaitan itu mengeluarkan untuk manusia sihir. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada kisah setelah orang-orang Yahudi itu mencampakkan kitab Allah, maka setan mengambil kesempatan untuk menggoda mereka. Ditawarkannya mereka sihir yang mereka keluarkan dari kerajaannya Nabi Sulaiman. Ya. Dan mereka mengatakan ini adalah peninggalannya Nabi Sulaiman. Padahal bukan. Jadi setan-setan ini datang ke orang-orang Yahudi dan mengatakan inilah sihir yang ditinggalkan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Nah ini, wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu. Mereka setan-setan ini mengklaim bahwa Nabi Sulaiman dulu pakai sihir ini. Dan sekarang itu kami bongkar lagi peninggalan Nabi Sulaiman. Ingat ini di zaman siapa? Di zaman siapa ini? Setan mengatakan kepada orang-orang Yahudi di zaman siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Iya kan? Jadi Nabi datang membawa Al-Quran yang sesuai dengan Taurat, mereka buang Tauratnya. Sudah kita nggak punya apa-apa deh. Ya, mending kita nggak tahu apa-apa. Setan datang mengambil kesempatan itu. Datanglah setan kepada mereka. Ini saya punya ilmu yang diturunkan oleh Nabi Sulaiman. Ini ilmunya, ilmu sihir. Ya, untuk mengalihkan mereka dari kekosongan, karena mereka sekarang sudah nggak punya apa-apa. Tapi mereka dusta. Mereka mengklaim ini peninggalan Nabi Sulaiman, tetapi Allah bela Nabi Sulaiman dengan firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman enggak kafir. Sulaiman tidak pakai itu sihir. Ya. 6. Kata setan, wa bihi hasalahu al-mulkul azim, yang dengan ilmu inilah, ilmu sihir inilah Sulaiman mendapatkan kekayaan kerajaan yang besar. Nah, ini tipu dayanya setan kepada orang-orang Yahudi. Maka Syekh mengatakan wahum kadzibatun fi dzalik, maka mereka dusta dengan hal itu. Falam yasta'milhu Sulaiman, karena Sulaiman tidak pernah memakai sihir. Bal nazzahahu as-sadiqu fi qawlihi, bahkan Allah yang yaitu yang benar ucapannya, yang jujur ucapannya, membersihkan nama Sulaiman dengan firman-Nya, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Ai bi ta'allumi sihr, yaitu dengan mempelajari sihir. Falam yata'allamhu, maka Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir. Walakinna syayatina kafaru bidzalik, akan tetapi setan-setanlah yang kafir dalam hal itu. Taib. Ada yang mengatakan atau ada kisah yang menyebutkan bahwasanya setan itu menyembunyikan sesuatu di bawah kerajaannya Nabi Sulaiman berupa sihir yang mereka dapatkan dari malaikat yang ada di Babil. Nanti ada kaitannya ini. Tapi mereka sembunyikan di bawah kerajaan Sulaiman. Sepeninggalnya Sulaiman, mereka membongkar lagi
ilmu-ilmu sihir yang telah tercatat, yang telah tertulis, lalu mereka mengatakan ini peninggalannya Sulaiman. Jadi mereka berdusta dengan membawa nama Nabi Sulaiman. Ya, jadi mereka menyembunyikan ilmu sihir yang telah dipelajari di bawah kerajaannya Nabi Sulaiman. Sepeninggalnya Nabi Sulaiman, mereka bongkar, lalu mereka mengatakan kepada manusia ini peninggalannya Sulaiman. Maka Allah bilang, wa ma kafara Sulaiman. Tidak, Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak pernah menggunakan sihir itu untuk memiliki kerajaan yang besar. Tayyib. Yu'allimuna an-nasa sihr, akan tetapi syaitanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Min idlalihim wa hirsihim ala ighwa'i bani Adam. Ya, mereka mengajarkan sihir karena mereka ingin menyesatkan manusia, dan mereka sangat ambisi untuk menyesatkan anak Adam. Ya, berbagai macam cara dipakai setan untuk menyesatkan manusia. Dan lihatlah orang-orang Yahudi akhirnya kena tipu daya mereka. Diawali dengan membuang kitab yang mereka miliki yang sesuai dengan kebenaran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Lihat ya, setan itu begitu cepat dia menangkap kesempatan untuk memperdaya manusia. Ada kesempatan sekecil apapun diambil, dan ternyata kena orang-orang Yahudi. Ya, karena setan ingin untuk menyesatkan manusia. Wa kadzalika taba'al yahudu sihra. Demikian pula lah orang-orang Yahudi mengikuti sihir alladzi unzila 'alal malakainil kainaini bi ardi Babil min ardil Iraq. Yaitu apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang ada di negeri Babil, Babilonia, yaitu di negeri Irak. Unzila alaihi mas-sihra imtihanan wa ibtila'an minallahi li'ibadihi. Ia diturunkan kepada dua malaikat sihir itu sebagai ujian, cobaan dari Allah kepada hamba-hambanya. Fayu'allimanihim as-sihra, sehingga kedua malaikat ini pun mengajarkan manusia sihir. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat tentang hal ini, sebenarnya banyak pentafsiran para ulama. Ada di antara mereka yang membela dan mentakwil, enggak mungkin malaikat ngajari sihir. Ya, ada yang mentakwil Harut dan Marut itu bukan malaikat tetapi syaitan dan lain sebagainya. Namun kesimpulannya, dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya kita imani sesuai konteks ayatnya. Jadi Allah benar-benar menurunkan malaikat yang dijadikan sebagai ujian bagi manusia. Toh malaikat itu juga berpesan, jangan kalian pelajari sihir, kafir. Kalau mempelajari ya saya kasih tahu, ya, saya ajari. Ya, ini sebagai ujian bagi manusia. Dan insya Allah ini makna yang benar. Jadi kita beriman dengan Al-Quran, dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran apa adanya, ya, tanpa perlu kita mentakwilnya, tanpa perlu kita memalingkan dari maknanya. Meskipun sahih kita jumpai banyak pendapat-pendapat para ulama tentang pemaknaan dua malaikat ini. Ada yang tidak berkenan, ya, tidak terima ketika malaikat itu dikatakan mengajarkan sihir, karena mereka makhluk yang taat. Bagaimana mungkin mereka mengajarkan sihir? Namun kalau kita lihat ayatnya, ya, dan ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya memang seperti ini. Ya, jadi ada malaikat yang memang diberi tugas untuk mengajarkan sihir demi menguji manusia. Itu hikmahnya. Taib. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan seorang pun sampai yansahahu, mereka berdua menasihatinya. Wa yaqula,
dan mereka mengatakan innama nahnu fitnatum fala takfur. Sesungguhnya kami ini ujian bagi kalian, jangan kalian kafir. Ai la tata'allam as-sihra fa innahu kufrun. Setiap ada orang yang mau belajar sihir, maka dua malaikat ini selalu berpesan, jangan pelajari sihir karena ini kekufuran. Fayanhiyanihi anis sihri, maka kedua malaikat itu melarang manusia belajar sihir. Wa yukhbiranihi an martabatihi, dan keduanya mengabarkan tentang kedudukan sihir. Fata'limu syayatini atau fata'limu syayatini lisihri ala wajhi tadlisi wal idlal, maka pengajaran setan terhadap sihir tersebut itu untuk menipu dan menyesatkan. Wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man barra'ahu Allahu minhu, dan penisbatan setan untuk melariskan ajaran sihir itu kepada orang yang telah Allah bebaskan tuduhan darinya, wa huwa Sulaiman alaihi salam, wa ta'limul malakaini imtihanan ma'a nushihima li'anna yakuna lahum hujjah. Dan malaikat juga mengajarkan sihir itu sebagai bentuk ujian bersamaan dengan nasihat dua malaikat itu agar tidak menjadi hujjah bagi mereka. Jadi kesimpulannya, sihir itu terlarang, sihir itu sesat berdasarkan ayat ini. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Nabi Sulaiman dari ilmu sihir. Kemudian Allah sebutkan yang ngajari sihir itu setan. Kemudian sampai pun malaikat mengajarkan sihir itu pun dengan pesan jangan pelajari sihir karena itu kufur. Maka ini hujjah yang jelas yang menunjukkan bahwa sihir itu ilmu yang batil, ilmu yang sesat. Dan inilah ilmu yang dipilih orang Yahudi setelah mereka mencampakkan kitab-kitab mereka. Ya. Jadi ini bukan pujian kepada sihir. Jadi justru ini celaan terhadap sihir. Nah, ini ya. Taib. Kemudian fahaula'il yahud, maka mereka orang-orang Yahudi yattabi'una as-sihra alladhi ta'allamahu syayatin, mereka mengikuti sihir yang mereka pelajari dari syaitan. Was-sihra alladhi yu'allimuhu al-malakan, dan sihir yang diajarkan oleh dua malaikat. Ya, jadi sumber ilmu sihir mereka dari dua golongan, yaitu sihir yang diajarkan oleh syaitan dan sihir yang diajarkan oleh dua malaikat. Namun wallahu alam bissawab, ujung-ujungnya tetap dari syaitan. Karena sihir yang diajarkan oleh dua malaikat di negeri Babil, wallahu alam bissawab, yang saya pahami itu di zaman dahulu. Itu di zaman dahulu. Dan kalau kita lihat korelasinya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi satu-satunya pintu mempelajari sihir bagi orang-orang Yahudi ya dari syaitan. Baik syaitan langsung maupun syaitan yang belajar dari dua malaikat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa jadi memang dua malaikat itu ada di zaman saat itu lalu mengajarkan sihir. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Fataraku ilmal anbiya'i wal mursalin. Nah, intinya ini, ketika mereka mempelajari sihir dari manapun, mau dari setan, mau dari dua malaikat yang ngajari sihir, mereka telah meninggalkan ilmunya para nabi dan rasul. Wa aqbalu ala ilmi syayatin, dan mereka berpaling mempelajari ilmunya siapa? Syaitan.
wa kullu yasbu ila ma yunasibuhu, dan masing-masing, wa kullun, dan masing-masing, yasbu itu akan cenderung, ya, akan condong, ila ma yunasibuhu, sesuai dengan apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Nah ini ya. Jadi karena mereka meninggalkan ilmunya para nabi yang itu berisi kebenaran, maka disambutlah mereka oleh syaitan. Nah cocok, setan mengajarkan kesesatan, setan mengajarkan kebatilan, dan mereka orang-orang Yahudi sudah memiliki bekal kebatilan. Jadi cocok mereka belajar sihir dari syaitan. Taib, thumma dzakara mafasidas sihra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mafsadah, kerusakan-kerusakan sihir. Faqal, Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya, itu dari dua malaikat itu, apa yang bisa memisahkan dengan sihir itu antara seseorang dengan pasangannya. Ya. Ma'anna mahabbataz zawjaini la tuqasu bi mahabbati ghairiha. Padahal kecintaan antara dua pasangan itu tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan terhadap selain keduanya. Li'anna Allah qala fi haqqihima, karena Allah berfirman tentang hak suami istri, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara mereka mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Wa fi hadza dalilun, maka ini merupakan dalil ala anna sihra lahu haqiqah, bahwasanya sihir itu memiliki hakikatnya. Sihir itu benar-benar memiliki efek. Karena apa? Karena Allah itu memberikan keistimewaan antara suami istri itu saling mencintai, saling mengasihi. Tapi dengan sihir, orang yang harusnya saling mencintai dan mengasihi bisa apa? Berpisah. Tapi tidak semua perpisahan itu karena sihir. Ada kalanya cukup digoda syaitan, tanpa sihir bisa berpisah. Ya. Tapi memang diakui salah satu cara memisahkan suami istri dengan sihir. Ya. Tapi sekali lagi jangan dikit-dikit nyalahkan sihir kalau terjadi perpisahan. Bisa jadi karena ego masing-masing yang apa? Digoda oleh syaitan. Ya. Taib. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa sihir itu memiliki hakikat, memiliki dampak. Namun perhatikan di sini, wa annahu yadurru biiznillah. Tetap saja sihir itu bisa memadaratkan dengan izin Allah. Ai bi iradatillah, yaitu dengan kehendak Allah. Doa Allah kau berkehendak sesuatu hal yang buruk. Nah, ini kita bahas. Wal iznu naw'an. Dan izin itu ada dua macam. Sebenarnya ini pembahasan tentang iradah ini jamaah. Tapi karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz izin. Ya. Mana firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman mana tadi? Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka bisa memadaratkan dengan sihir itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Yang dimaksud dengan kehendak Allah. Nah, sehingga pembahasan izin ada dua, itu sebenarnya membahas tentang iradah. Kehendak Allah itu ada dua. Iznun qadariyun, izin yang berupa takdir, kehendak yang berupa takdir, wa huwal muta'alliqu bi masyiatillah, yang itu terkait dengan kehendak Allah. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana di dalam ayat ini. Ya.
Jadi mereka bisa memadaratkan orang lain dengan sihirnya itu karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Wa idnun syar'i, dan yang kedua adalah izin syar'i atau kehendak syar'i, iradatun syar'iyyah, ya, kehendak Allah syar'iyyah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala fil ayatis sabiqah, yaitu di ayat sebelumnya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, maka sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran di hatimu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dan dibahas oleh para ulama kita di dalam masalah akidah, ya, dengan sangat jelas. Jadi iradah itu ada dua, iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah diniyah. Iradah kauniyah qadariyah itu kehendak Allah yang bersifat takdir kauni, dan ini apapun itu, semua yang terjadi di atas muka bumi, baik kebaikan maupun kejahatan, ya, bencana, pencurian, kemaksiatan, ini semua terjadi atas kehendak Allah. Allah yang mengizinkan itu terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Semua. Dan ini tidak terkait dengan kecintaan Allah kepada apa yang ditakdirkan tersebut. Sedangkan kehendak yang kedua, iradatun syar'iyyatun diniyah, kehendak Allah berupa syariat agama. Dan kehendak Allah yang ini belum tentu semuanya terjadi. Allah menghendaki orang-orang beriman, nyatanya banyak yang tidak beriman. Allah menghendaki orang-orang salat, nyatanya banyak orang-orang yang tidak salat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam urusan agama, dalam urusan syariat, Allah mencintai dan meridhai, tapi belum tentu itu terjadi. Maka tidak bertentangan. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan? Maka jawabannya ya karena semua sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dan di sisi lain tidak semua yang Allah cintai, yang Allah ridhai itu terjadi. Tayyib. Wa fi hadhil ayati wa ma asbahaha, maka di dalam ayat ini dan yang serupa dengannya, annal asbaba mahma balagat bihi quwwatat fi quwwati ta'thir, bahwasanya sebab-sebab yang ada sampai pun memiliki kekuatan pengaruh yang besar seperti sihir. Sihir ini pengaruhnya besar. Ya, fa innaha tabi'atun lil qada'i wal qadar, tetap saja itu mengikuti qada, ketentuan Allah, wal qadar, dan takdir Allah. Ya. Jadi meskipun sihir itu memiliki pengaruh dan nyata, tetap saja semua terjadi atas kehendak Allah. Taib. Fa innaha tabi'atun lil qada'i wal qadar wa laysat mustaqillatan fit ta'thir, dan sihir itu tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya. Tiba-tiba sihir tanpa kehendak Allah, ini mustahil. Ya. Jadi sihir itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa memiliki pengaruh dengan sendirinya. Sihir itu bisa berpengaruh atas kehendak Allah. Dan sekali lagi, Allah menghendaki hal itu karena memang segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Belum tentu Allah ridha. Ya. Tapi kalau kita bicara hikmah, ya banyak. Allah tidak menginginkan, Allah membenci syaitan, tapi Allah tetap menciptakan syaitan. Kenapa? Ya karena hikmahnya banyak. Dengan diciptakannya syaitan, maka ada orang-orang yang tertipu
setelah itu sadar, setelah itu bertobat kembali kepada Allah, Allah mencintai orang-orang yang taubat. Kan seperti itu. Ya. Jadi dengan pengaruh sihir ini ada hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Kita berlindung kepada Allah dari sihir. Kita banyak-banyak membaca zikir. Ini kan hikmah. Di antara hikmah-hikmah yang ada. Ini menunjukkan sihir itu terjadi atas izin Allah. Nah, walam yukhalif fi hadzal asli ahadun min firaqil ummati ghairul qadariyyati fi af'alil ibad. Dan tidak ada yang menyelisihi prinsip ini seorang pun dari kelompok-kelompok yang ada pada umat ini selain qadariyah. Fi af'alil ibad, di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Sihir itu bisa terjadi dengan sendirinya. Ditambah lagi mereka tidak terima kalau sihir itu terjadi atas kehendak Allah, karena mereka tidak bisa membedakan antara kehendak yang syar'i dan kehendak yang kauni qadari. Bagi mereka semua yang dikehendaki Allah itu pasti baik. Jadi mustahil Allah menghendaki adanya sihir. Berarti sihir itu bisa berdiri sendiri tanpa kehendak Allah. Nah, ini pemikiran yang menyimpang. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Kalau sihir itu tidak dikehendaki oleh Allah, berarti ada yang lepas dari kehendak Allah. Berarti ada yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan ini ada makhluk yang bisa lepas dari kehendak Allah? Allah enggak kehendaki tapi bisa terjadi. Maka ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kekuatan lain selain Allah. Dan itulah pemikiran qadariyah. Wa za'amu annaha mustaqillatun ghairu tabi'atin lil masyiah. Mereka mengklaim bahwasanya sihir itu bisa berdiri sendiri tanpa mengikuti kehendak Allah. Fa akhrajuha an qudratillah. Sehingga mereka mengeluarkan ilmu sihir itu dari kehendak, dari takdir Allah. Ya, fa khalafu kitab Allah. Maka mereka menyelisih kitab Allah, wa sunnata rasulihi, sunnah rasulnya, wa ijma' as-sahabati wat tabi'in, dan kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Tsumma dzakara anna ilma sihri madarratun mahdhatun. Kemudian beliau menyebutkan bahwanya sihir itu, ilmu sihir itu madaratnya murni. Aslinya artinya tidak ada sedikit pun manfaat. Laisa fihi manfaatun. Madarat ilmu sihir itu murni 100%, tidak ada di dalamnya manfaat. La diniyatan wala dunyawiyatan, baik dari segi agama maupun dunia. Kama yujadu ba'dul manafi ad-dunyawiyah fi ba'dil ma'asi. Sebagaimana didapati sebagian manfaat duniawi di sebagian maksiat. Kama qala ta'ala fil khamri wal maisir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam khamr, minuman keras, dan maisir, perjudian. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad, di dalam keduanya, khamr dan judi, itu ada dosa besar, namun juga ada manfaatnya bagi manusia. Hanya saja dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu apa? Khamr dan judi. Fahada sihru, adapun sihir ini madarratun mahdhatun, maka 100% madarat. Tidak seperti judi dan khamr tadi yang masih ada sedikit manfaat. Kalau sihir tidak ada manfaatnya. Wa falaysa lahu da'in aslan, maka tidak ada hal yang mendorong untuk melakukan sihir sama sekali. Ya, kalau judi ya mungkin karena butuh duit. Jadi secara logika masih ada sedikit masuknya lah. Khamr karena memang ingin santai,
Tapi kalau sihir, apa yang menjadikan orang itu butuh sihir? Nggak ada kecuali kebatilan. Fal manhiyatu kulluha imma madaratun mahdatun aw syarruha akbar min khairiha. Maka seluruh larangan-larangan Allah itu bisa jadi madaratnya murni atau keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Kama annal ma'murat, sebagaimana perintah-perintah Allah, imma maslahatun mahdatun, bisa jadi kemaslahatannya murni, au khairuha aktsaru min syarriha, atau kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Jadi untuk sihir ini ternyata ini madarat murni, gak ada sedikit pun kebaikannya, makanya dosanya lebih besar. Ya, falaqad alimu, maka sungguh mereka telah mengetahui, al yahudi liman ishtarahu, dari apa yang mereka tukar, ay raghaba fi sihri raghbatal mushtari fi sil'ah. Ya, itu betapa cintanya mereka terhadap sihir seperti orang yang mau beli dagangan. Orang kalau benar-benar pingin beli dagangan, maka dia akan keluarkan uangnya dengan sukarela. Nah, orang Yahudi mempelajari sihir seperti itu, seneng banget. Ya, karena sekali lagi ini pelarian dari apa yang telah mereka miliki sebelumnya. Kitab Allah ternyata mereka kecewa, kok sama dengan kitab yang dibawa Muhammad. Mereka campakkan. Ada mainan baru, sihir. Nah, mereka suka. Mereka senang seperti membeli barang dagangan yang diinginkan. Ya, malahu fil akhirati min khalaq, padahal tidak ada baginya di akhirat bagian kebaikan. Ai nasibun, orang yang belajar sihir maka tidak ada bagiannya di akhirat. Bal huwa mujibun lil uqubah, bahkan sihir itu menyebabkan uqubah, siksaan. Falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan, karena perbuatan mereka itu bukan karena kebodohan. Jadi mereka berpaling dari sihir itu bukan enggak tahu, mereka tahu. Ya, tapi karena hawa nafsu. Walakinnahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Nah, ini sebabnya. Dan ini sering kita sampaikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lebih mencintai dunia daripada akhirat itu penyakit yang mematikan. Sudah, orang kalau udah cinta dunia semua diterjang. Seakan-akan buta, halal haram itu sudah nggak ada lagi di dalam kamusnya. Kalau sudah buta dunia, ya awalnya nggak boleh ke dukun, ngaji tauhid, tapi ketika sudah buta dunia, ada barang berharga yang dia sangat cintai hilang, gelap mata, datang ke dukun. Ya, padahal selama ini ngajinya kenceng, nggak boleh datang ke dukun, dia belum dapat ujian. Ya, orang mau ke dukun dilarang, nggak boleh ke dukun, itu syirik, nanti sholatnya nggak diterima. Ya, kafir kepada apa yang diturunkan Muhammad. Tapi dia punya suatu hal yang bahaya, apa? Cinta dunia. Kebetulan dia mencintai sesuatu miliknya yang tidak boleh hilang bagi dia. Kalau hilang mati dia, seakan-akan ternyata hilang. Cari kesana kemari nggak kedapat. Akhirnya datang ke dukun, waliyatubillah. Ya, hasad. Tahu kita hasad itu nggak baik. Tapi ketika kita diuji dengan kebencian yang sangat kepada orang yang kita nggak suka, maka seakan-akan hasad itu halal bagi kita. Ya, kalau kita sudah dibutakan dengan dunia, maka apapun bisa terjadi. Ini orang-orang Yahudi, tahu mereka sihir itu tidak benar. Tapi karena ini bisa memalingkan mereka dari mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena mereka benci kepada Nabi Muhammad SAW, gak peduli, wis gak apa-apa, sihir gak apa-apa wis gitu ya. Demi kebencian mereka yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, maka seburuk-buruk apa yang mereka tukarkan dengan diri mereka, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui.
ilman yuthmirul amal ma fa'alu. Ilmu yang bisa membuahkan amalan itu tidak mereka kerjakan. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini benar-benar karena cintanya mereka terhadap dunia. Jadi mereka enggak mau beriman. Mereka tinggalkan kitab mereka. Mereka beralih kepada sihir. Itu ujung-ujungnya karena cinta kepada dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.